Shalom, saya tujukan bagi semua keluarga yang memiliki anak-anak dari usia balita sampai SD, sampai kelas 6 SD. Renungan ini saya buat dengan sengaja untuk menolong keluarga-keluarga mengadakan renungan keluarga. Renungan ini sangat singkat. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan renungan ini di rumah. Awal mula renungan ini dibuat ialah karena ada seorang anak yang bernama Sisi yang saya layani dan sudah tertolong dengan renungan-renungan ini. Itu sebabnya saya sudah membuat ini dari gambar hati manusia, kemudian masuk ke dalam kitab Kejadian dari awal penciptaan sampai Kejadian pasal 11, Menara Babel, dan sekarang masuk ke dalam kitab Ayub. Karena Ayub diduga hidup sejaman dengan bangsa-bangsa sesudah air bah dan Menara Babel. Nah, kiranya Sisi yang sudah menjadi berkat akan terus memberkati banyak keluarga yang lain. Selamat malam Sisi, adik dan ayah, bunda, serta Jesse, CJ, cucu saya yang ada di Palu bersama dengan mama papanya. Juga anak-anak sekolah minggu kami yang ada di sini, Tristan, Jojo, Vivi, Austin, dan juga ada cucu kami jauh di Kupang, Kesia. Di mana saja renungan ini dibuat, Oma ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan renungan ini bersama dengan ayah bunda, dan Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Oke, Oma mulai dengan cerita dari Ayub ya. Jadi bagaimana kitab Ayub ini memberkati kita? Ayub adalah seorang yang saleh dan yang benar, yang hidup di tanah Uz, ya. Tanah Uz itu ada di sebelah timur, ya. Dikatakan di sini Ayub adalah orang yang saleh, seorang laki-laki, dan dia jujur, hidup takut akan Allah dan menjauhkan diri dari kejahatan. Nah, tanah Uz ini disebut beberapa kali di dalam Alkitab ya. Dan kitab Kejadian menyebut Uz adalah putra dari Aram. Uz itu nama orang. Juga dikatakan bahwa salah satu anak dari Sem adalah bernama Uz. Jadi Sem ini memiliki 9 anak. Salah satunya bernama Uz. 1 Tawarikh 1 ayat 17. Nah, diduga bahwa Ayub masih ada hubungan dengan Sem. Ya. Nah, Ayub adalah orang yang terkaya di negeri itu pada masa itu. Disebut di negeri timur. Jadi banyak pembantunya, dia banyak memiliki harta benda. Anaknya laki-laki ada 7, anaknya perempuan ada 3. Jadi total anaknya ada 10. Ya. Dan Alkitab mengatakan bahwa setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta di rumah anaknya yang laki-laki berganti-ganti, pada pagi harinya Ayub pasti membuat korban bakaran, 10 korban bakaran yang mewakili 10 anak-anaknya. Dia meminta pengampunan Tuhan kalau saja anaknya sudah berbuat dosa dan telah mengatakan kata-kata hujat atau kutuk terhadap Allah. Ini adalah contoh seorang bapak yang baik. Seorang bapak yang setiap hari membawa anak-anaknya
ke hadapan hadirat Tuhan. Dan itu berkenan kepada Tuhan. Inilah contoh kira-kira bagaimana Ayub membakar korban bakarannya, 10 korban bakaran setiap hari sehabis anak-anaknya pesta. Alkitab mencatat bahwa Ayub kaya, memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu. Jadi 100 ekor lembu ya, 500 keledai betina, dan banyak sekali pembantu. Dia orang yang kaya di negeri timur. Pada suatu hari, anak-anak Allah berkumpul beribadah kepada Tuhan. Di sorga juga terjadi penyembahan. Datanglah iblis juga menghadap ke hadirat Allah. Ya, tiba-tiba dia nongol saja di sana. Lalu Tuhan bertanya, "Hei iblis, kamu dari mana?" Oh, dia bilang, "Biasa dari beredar-edar perjalanan mengelilingi bumi," kata iblis. Lalu Tuhan bertanya lagi kepada dia, "Hei, kamu sudah lihat belum hambaku Ayub? Dia orang yang saleh di bumi. Tidak ada seorang pun yang sama seperti dia. Begitu saleh dan menjauhkan diri dari kejahatan." Lalu iblis jawab, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?" Dengan kata lain, iblis pun tahu kalau seseorang hidup takut akan Tuhan, pasti hidupnya diberkati. Dan iblis katakan, "Bukankah engkau memagari sekeliling dia dan rumahnya dan segala harta miliknya? Apa yang dikerjakan yang kau beri berhasil, dan semua miliknya selalu bertambah di negeri ini. Coba ulurkan tanganmu, jamah segala miliknya. Atau dengan kata lain, angkat pagarnya sedikit. Pasti dia mengutuki engkau," kata iblis. Tuhan menerima tantangan ini. Tentu Tuhan tahu kekuatan Ayub. Tuhan katakan, "Silahkan. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu," kata Tuhan. "Hanya jangan engkau ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Harta bendanya, anaknya, pembantunya, bolehlah kau sentuh," kata Tuhan. "Tapi diri Ayub jangan." Wah, senang iblis. Dia pikir dia akan menang. Dia turun dan kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, mendatangkan musibah-musibah kepada milik kepunyaan Ayub. Yang pertama, lembu dan keledai serta seluruh penjaga atau hamba-hambanya mati diserang oleh orang Sheba. Orang Sheba tiba-tiba datang dan merampas lembu dan keledai itu dan membunuh para penjaganya. Hanya satu orang yang luput dan memberitahukan kepada Ayub, "Bapak Ayub, minta maaf Bapak, hari ini semua lembu dan keledai diambil oleh orang Sheba. Seluruh penjaga dibunuh, tinggal saya yang luput." Belum selesai orang itu bicara, masuk lagi hamba yang lain. "Bapak Ayub, api menyambar dari langit memakan kambing domba dan seluruh penjaga. Hanya saya yang tinggal selamat dan memberitahu kepadamu." Belum selesai orang itu bicara, masuk lagi hamba yang lain. "Bapak Ayub, unta-unta semuanya dirampas oleh orang Kasdim dan seluruh penjaganya dibunuh. Hanya saya yang ada." Belum selesai itu,
Masuk hamba yang lain. Bapak Ayub, ke-10 anakmu mati ditimpa rumah roboh dalam keadaan pesta. Hanya saya yang luput. Maka Ayub berdiri dan mengoyakkan pakaiannya. Dia mencukur kepalanya. Lalu dia sujud menyembah, katanya, dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang juga aku akan pulang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah namanya. Alkitab mencatat dalam semuanya itu Ayub tidak berdosa. Dengan kata lain, Ayub menang. Dugaan iblis salah. Bahwa ketika harta benda Ayub dan anak-anaknya dihabisi, iblis berpikir Ayub akan mengutuki Allah. Tapi tidak. Ayub menang. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Ayub ini? Baik bagi anak maupun bagi orang tua. Yang pertama, jadilah orang yang saleh, yang benar, yang jujur, dan takut akan Allah seperti Ayub. Karena iblis pun tahu, siapapun orang yang takut akan Allah pasti diberkati. Dan iblis tidak bisa buat apa-apa kecuali Allah izinkan. Yang ketiga, Ayub menjadi contoh seorang yang beriman, seorang imam di dalam keluarga yang selalu memperhatikan keselamatan anak-anaknya. Ia membakar korban, 10 korban sesuai dengan jumlah anaknya. Setiap kali anak-anaknya habis pesta. Ini menjadi teladan bagi para ayah. Yang keempat, ingat jangan menyembah Tuhan hanya karena Dia memberkati kita. Karena iblis pun menantangi Tuhan. Coba orang yang beribadah kepadamu itu jangan dikasih berkat. Masih mau gak dia beribadah kepadamu, kata iblis. Ini tantangan buat kita semua. Benarkah kita menyembah Allah karena kita mengasihi Allah? Atau hanya karena kita mau berkat-berkatnya? Kiranya motivasi kita dalam menyembah dan mengikut serta melayani Tuhan benar adanya. Yang berikut, yang kelima. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa atas hidup orang yang takut akan Tuhan tanpa seizin Tuhan. Jadi jangan takut. Kalau hidup kita benar, aman. Yang keenam, Ayub menjadi contoh yang hebat dan menang dalam pencobaan ini. Bayangkan, harta, binatang, pelayan, anak, semua mati. Hanya tinggal satu-satu orang dari setiap kumpulan itu. Bahkan 10 anaknya habis. Ayub hanya mengatakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku pulang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah namanya. Oke, anak-anak, ayah, ibu, orang tua yang saya kasihi, kiranya kisah Ayub tertanam di hati kita. Nah, ayat hafalan bagimu, nak. Orang tua, tolong bantu nanti anak-anaknya. Ayat hafalan baru ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekalipun setan mendatangkan susah, Allah pemenang. Amin. Tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup setiap anak-anaknya. Oma akan mendoakanmu sebelum kita berpisah. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk teladan Ayub.
Biarlah kami sebagai orang tua, juga sebagai anak, akan selalu mengingat Ayub dan mencontoh kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba minta berkat kepintaran buat anak-anak kami. Siapa saja yang mendengarkan renungan ini, juga para orang tua, diberikan hati imam seperti Ayub, membawa keluarganya di hadapan Tuhan. Kekuatan iman diberikan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa besok. Oma lanjutkan dengan Ayub yang kedua.